Bab 1616 Scamming Evil Durtai. Evil Durtai menawar 15 Dragon Mark World Spirit Stone di Sealing Glacier. Apakah ada orang lain yang mau menawar lebih tinggi? Lelang bertanya. Dia sengaja mengulur waktu untuk memberikan kesempatan bagi peserta lelang lainnya. Sedangkan untuk Evil Durtai, dia menyeringai menghina kerumunan. Seolah-olah dia mengatakan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang mampu melawannya. Keangkuhan Evil Durtai menyebabkan banyak orang merasa tidak senang. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang mengatakan apa-apa, tidak ada yang memutuskan untuk menawar lebih tinggi. Chu Feng memperhatikan ini. Persepsinya sangat kuat. Selanjutnya, Evil Durtai ini adalah orang yang mengekspresikan semua emosinya di wajahnya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa Evil Durtai ini sangat menginginkan Sealing Glacier. Selanjutnya, ia memiliki kemampuan untuk melanjutkan penawaran. Dengan demikian, sebuah ide muncul di benak Chu Feng. Itu ide yang berisiko. Namun, itu juga merupakan kesempatan untuk membantunya mendapatkan lebih banyak manfaat. Chu Feng berencana untuk menawar. Chu Feng adalah orang yang akan melakukan apa yang dia pikirkan. Karena itu, ia segera mengajukan tawarannya sendiri. 20 naga menandai batu roh dunia. Petik 2. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Penawaran Chu Feng mengejutkan Bibi Lian dan yang lainnya. Mereka tidak mengerti mengapa Chu Feng memutuskan untuk mengajukan tawaran. Bibi Lian bahkan bertanya kepada Chu Feng apa yang dia lakukan melalui transmisi suara. Chu Feng tidak menjawab Bibi Lian dan yang lainnya. Sebaliknya, ia diam-diam menunjukkan gerakan kepada mereka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa semuanya terkendali. Ini semua lagi. Pada saat ini, Evil Durtai mulai mengerutkan kening. Dia tahu dari pakaian Chu Feng bahwa dia bersama Bibi Lian. Dia sudah sangat marah dengan Bibi Lian menawar padanya sebelumnya. Namun, pada saat ini, Chu Feng sebenarnya menawarinya. Sudah jelas bahwa Chu Feng mencoba untuk memulai pertengkaran dengannya. Secara alami, Evil Durtai akan sangat tidak bahagia. Apakah itu milikmu? Hanya kamu yang bisa membelinya dan aku tidak bisa? Seperti yang kamu katakan, penawaran membutuhkan kekuatan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka keluarlah dari sini alih-alih menjadi aib. Chu Feng mengejek dan diejek. Kamu bajingan sialan, apakah kamu memandang rendah orang tua ini? Tanya Evil Durtai. Oh, kamu benar, aku memang memandang rendah dirimu, cibiran Chu Feng. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu, Evil Durtai mencibir. Kemudian, dia dengan keras berteriak, 35 naga menandai batu roh dunia. 40 Dragon Mark World Spirit Stone. Chu Feng tidak ragu dan segera meningkatkan tawarannya. 55 naga menandai batu roh dunia, Evil Durtai terus menawar. 60 naga menandai batu roh dunia, Chu Feng tersenyum ringan dan terus menawar. Persaingan penawaran antara Chu Feng dan Evil Durtai sangat tenang. Namun, para pengamat tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dalam sekejap, tawaran saat ini sudah 6 kali lipat dari tawaran awal. Selanjutnya, tawaran itu masih batu marka dunia roh naga. Dua penawar ini, mereka agak terlalu kaya dengan Dragon Mark World Spirit Stone, bukan? Bahkan, setelah Chu Feng terus menawar, Evil Durtai mulai ragu. Dia ragu-ragu tentang apakah dia harus melanjutkan penawaran. Itu karena itu sudah tidak layak menghabiskan 60 naga Mark World Spirit Stone untuk membeli sepotong Sealing Glacier. Chu Feng, ini sudah berakhir. Orang itu ragu-ragu. Jika dia tidak terus menawar, kamu tidak hanya tidak dapat menjual Sealing Glacier kamu juga akan melanggar aturan lelang. Bahkan jika barang yang dilelang itu milik kamu kemungkinan masih akan dihukum, kata Egi cemas. Ketika bahkan Egi tahu bahwa situasinya buruk, bagaimana mungkin Chu Feng tidak tahu? Dia juga tahu bahwa tawaran saat ini berada pada batas kemampuan Evil Durtai untuk menerima. Jika dia terus menawar, Evil Durtai pasti akan berhenti menawar. Namun, jika Evil Durtai menghentikan penawaran, itu akan seperti yang dikatakan Egi. Orang yang akan bertemu dengan bencana adalah Chu Feng. Meskipun Glacier Sealing yang dilelang adalah miliknya, Chu Feng masih harus menanggung hukuman karena melanggar aturan lelang hukum surgawi. Evil Durtai, reputasimu sebagai salah satu dari 5 Evil Dur Agung dari Tanah Suci Martialism benar-benar sia-sia. Kamu berbicara tentang memiliki kekuatan. Namun, setelah semua ini, kamu tidak lebih dari seseorang dengan reputasi yang kurang terlayani. Petik 2. Aku benar-benar merasa kasihan pada 4 penjahat agung lainnya. Nama 5 Great Evil Doers benar-benar diseret melalui lumpur olehmu. Pada saat genting, Chu Feng mulai mengejek dan mengejek Evil Durtai. Kata-katanya sangat ofensif. Selanjutnya, dia bahkan bertindak berdasarkan kata-katanya dan mulai menggelengkan kepalanya saat dia mengatakannya. Tindakannya jelas membuat marah seseorang. Bajingan sialan, kamu berani memandang rendah orang tua ini? Orang tua ini akan membiarkan kamu melihat betapa tidak layaknya kamu bersaing melawannya. Benar saja, kata-kata Chu Feng membuat Evil Durtai sangat marah. Kemudian, dia dengan keras berteriak, 98 Dragon Mark World Spirit Stone. Apa? 98 Dragon Mark World Spirit Stone? Begitu kata-kata Evil Durtai meninggalkan mulutnya, Chu Feng sangat gembira, dan kerumunan di sekitarnya semua sangat terkejut. Meskipun Sealing Glacier sangat berharga, itu seharusnya hanya bernilai sekitar 20 naga Mark World Spirit Stone paling banyak. Namun, Evil Durtai ini sebenarnya bersedia menghabiskan 98 Dragon Mark World Spirit Stone. Itu benar-benar jumlah yang ganas. Jelaslah bahwa Evil Durtai marah.
Hari ini, dia bertekad untuk memenangkan tender melawan Chu Feng, untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Chu Feng. Sepertinya Evil Durtai ini sudah habis-habisan. 98 Dragon Mark World Spirit Stone, aku pikir itu seharusnya semua Dragon Mark World Spirit Stone yang dia miliki. Petik 2. Haha, Chu Feng, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu ini luar biasa. Dengan hanya beberapa kata, kamu telah meningkatkan harga siling glasier sebanyak ini. Belum lagi apakah harta lainnya akan dapat dilelang, hanya siling glasier ini telah berhasil memberi kamu keuntungan yang sangat besar. Pada saat ini, Egi melompat-lompat dengan gembira. Penampilannya benar-benar indah. Ayo, lanjutkan, bukankah kamu ingin bersaing denganku? Jika kamu memiliki kemampuan, maka tawarkan tawaran yang lebih tinggi dari orang tua ini. Aku akan melihat apakah kamu bisa menang melawan orang tua ini. Tiba-tiba, Evil Durtai mulai memprovokasi Chu Feng. Selain itu, ekspresinya sangat tidak wajar. Melihat ekspresi tidak wajar itu, Chu Feng langsung tahu bahwa Evil Durtai menyesali tawarannya. Jelas bahwa dia juga menyesal ingin membeli siling glasier hanya untuk tawaran setinggi itu. Setelah merasa menyesal, Evil Durtai mulai memprovokasi Chu Feng. Dia ingin memiliki tawaran Chu Feng lebih tinggi sehingga dia bisa menyerah pada penawaran. Pada saat itu, orang yang kurang beruntung adalah Chu Feng. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng memungkinkannya kesempatan ini? Jadi, saat tatapan antisipasi kerumunan terfokus pada Chu Feng, terutama tatapan penuh harapan dari Evil Durtai, Chu Feng perlahan-lahan mengatakan 3 kata. Aku, menyerah, menyerah. Apa, menyerah? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Mendengar kata-kata itu, kulit Evil Durtai langsung berubah pucat. Namun, dia tidak mau membiarkan masalah itu pergi. Dia mengarahkan jarinya ke Chu Feng dan mulai menghinanya. Apa, kamu menyerah? Bagaimana kamu bisa menyerah? Bukankah kamu yang ingin berkompetisi? Petik 2. Dengan hanya sedikit kekuatanmu, kamu benar-benar berani berteriak padaku? Kamu tidak lebih dari sampah, tidak lebih dari tumpukan kotoran anjing. Petik 2. Namun, Chu Feng sama sekali tidak marah oleh penghinaan Evil Durtai. Sebaliknya, ia dengan santai berkata, jika kamu berani menyebut aku sampah lagi, aku akan mengeluh kepada pelelangan bahwa kamu menyerang aku. Pada saat itu, kamu akan masuk daftar hitam oleh lelang hukum surgawi, dan tidak akan pernah bisa menjejakkan kaki di lelang hukum surgawi lagi. Petik 2. Oh itu benar, bahkan jika kamu akan dimasukkan daftar hitam dan diusir, kamu masih harus membeli siling glasier sebelum pergi. Lagi pula, untuk menghabiskan 98 Dragon Mark World Spirit Stone untuk membeli siling glasier, tidak ada yang lebih hemat dan bodoh daripada dirimu. Petik 2. Ternyata Evil Durtai yang legendaris sebenarnya sebodoh ini. Kamu tidak berbeda dengan orang idiot. Hahaha. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mulai tertawa mengejek. Tawanya sangat bahagia, sangat tidak tahu malu. Kamu, mendengar kata-kata itu, Evil Durtai sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Terlepas dari betapa bodohnya dia masih berhasil menyadari apa yang terjadi sekarang. Jelas, dia telah ditipu oleh anak nakal yang tidak dikenal. Memikirkan hal itu, Evil Durtai sangat marah sehingga dia hampir gila dengan kemarahan. Dia menunjuk Chu Feng dan mengutuk dengan marah, kamu binatang sialan, kamu sengaja menipu aku. Bab 1617 sebuah jejak. Evil Durtai menunjuk ke Chu Feng dan dengan marah berteriak, bajingan sialan, kamu hanya bersaing dengan penawaran aku karena kedengkian. Kamu tercela dan tak tahu malu. Petik 2. Lelang, aku ingin mengajukan keluhan. Evil Durtai ini menyerang aku secara pribadi, Chu Feng tentu saja tidak akan mengakui bahwa ia telah bersaing dengan Evil Durtai karena kedengkian. Bukan saja dia tidak mengakuinya, dia bahkan menuduh Evil Durtai menyerang karakternya. Evil Durtai, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, namun kamu masih menolak untuk mengubah perilakumu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan berani mengusir kamu? Juru lelang yang cantik itu menyipitkan alisnya yang panjang dan indah dan berbicara dengan suara dingin. Jika juru lelang telah menunjukkan sikap yang sangat anggun di panggung lelang sebelumnya, maka, pada saat ini, apa yang dia perlihatkan adalah aura yang mendominasi seorang ahli. Namun, terlepas dari seberapa mendominasi pelelang itu, dia masih hanya seorang kaisar setengah bela diri puncak. Sebagai Martial Emperor, bagaimana Evil Durtai bisa menempatkannya di matanya? Dalam kemarahan, Evil Durtai mendengus dengan dingin, berdiri, menunjuk juru lelang itu dan berencana untuk membantahnya. Wos, namun, tepat pada saat ini, pria tua berambut putih di atas panggung lelang, yang matanya tertutup sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya. Begitu matanya terbuka, 2 sinar cahaya muncul dari matanya. Sinar cahaya itu mendarat di Evil Durtai, menyebabkan tubuhnya bergetar seketika. Put, Evil Durtai jatuh kembali ke kursinya. Hanya dalam sekejap, kulit Evil Durtai menjadi sangat pucat, dan dia mulai berkeringat luar biasa. Bahkan tubuhnya gemetaran. Semua ini sepenuhnya terbukti bagi semua orang yang hadir. Ketika kerumunan melihat kembali ke orang tua berambut putih itu, mereka semua merasakan penghormatan yang mendalam baginya. Benar saja, pria tua itu sangat kuat. Bahkan salah satu dari 5 Evil Dur besar, Evil Durtai, tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Pria tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa. Setelah dia menakuti Evil Durtai dengan tatapannya, dia sekali lagi menutup matanya. Lupakan saja, aku bukan orang yang suka repot soal hal-hal kecil.
Beri dia kesempatan lagi. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan senyum berseri-seri. Karena orang yang mengajukan keluhan bersedia memberi kamu kesempatan lain, aku juga akan memberi kamu kesempatan lain. Namun, ingat, ini tidak dapat diulang, juru lelang memperingatkan. Kalian semua, mendengar kata-kata itu, Evildur Tai sangat marah sehingga dia hampir mati karena marah. Jelas dia yang ditipu, namun, dia masih harus menerima perawatan semacam ini. Dia sangat marah sehingga jantung dan paru-parunya hampir meledak. Namun, hal yang tidak berdaya adalah, terlepas dari seberapa tidak selesainya dia, masih ada yang bisa dia lakukan. Ini bukan tempat di mana dia bisa berperilaku kejam. Tidak perlu bagimu untuk mengusirku, orang tua ini akan pergi sendiri. Pada akhirnya, Evildur Tai mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan benar-benar berencana untuk pergi. Ketika pergi tidak apa-apa, kamu harus membayar tagihan terlebih dahulu, kata juru lelang. Tidak perlu bagimu untuk mengingatkanku tentang itu. Orang tua ini sudah tahu. Dengan marah, Evildur Tai keluar dari rumah lelang. Pada saat yang sama ketika dia berjalan keluar, beberapa orang dari lelang hukum surgawi mengikutinya setelah diarahkan oleh juru lelang. Pada saat ini, banyak orang menyadari bahwa Chu Feng sebenarnya sengaja menggali lubang untuk Evildur Tai untuk melompat ke dalamnya. Selanjutnya, dia berhasil. Ketika orang banyak berpikir tentang bagaimana Chu Feng berhasil menipu Evildur Tai yang terkenal seperti itu dan membuatnya kehilangan ini dengan sangat, banyak orang merasa sangat gembira. Diam-diam mereka mulai mengulurkan ibu jari mereka ke arah Chu Feng. Luar biasa, saudaraku, kamu luar biasa. Petik 2. Terutama mereka yang memiliki kebencian yang sangat besar pada Evildur Tai. Pada saat ini, mereka benar-benar mengabaikan kesempatan itu dan mulai bersorak untuk Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena tindakan Chu Feng benar-benar memuaskan mereka. Bahkan, belum lagi yang lain, bahkan juru lelang-lelang hukum surgawi menganggukkan kepalanya pada Chu Feng sambil tersenyum. Tampaknya bahkan dia tidak menyukai Evildur Tai itu. Chu Feng, kamu terlalu luar biasa. Memikirkan metode seperti itu untuk menipu Evildur Tai, haha, ini benar-benar memuaskan. Petik 2. Secara alami, Bibi Lian dan yang lainnya juga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mereka benar-benar mulai diam-diam mengirim transmisi suara ke Chu Feng untuk memuji akalnya. Terutama Bibi Lian, yang merasa sangat bahagia. Alasan untuk itu adalah karena tindakan Chu Feng telah menyebabkan Evildur Tai kehilangan sangat besar. Tidak hanya Chu Feng yang mempermalukan Evildur Tai, dia juga membuatnya sangat menderita dalam hal kekayaan. Metode Chu Feng jauh lebih cemerlang daripada miliknya. Namun, bagaimanapun, selama Evildur Tai menderita, Bibi Lian akan merasa bahagia. Bagaimanapun, ada pertengkaran darah di antara mereka. Sayangnya, setelah Evildur Tai pergi, tidak ada barang yang Chu Feng dan yang lainnya tempatkan di pelelangan berhasil ditawar. Bukannya tidak ada yang menginginkan mereka. Sebaliknya, itu adalah bahwa tidak ada yang mampu membeli seton Mark World Spirit Stone untuk menawar mereka. Pada akhirnya, hanya siling glasier Chu Feng yang berhasil dilelang. Namun, Chu Feng tidak kecewa karena ini. Sebaliknya, dia merasa sangat senang. Karena dia tidak harus menjual barang-barang orang lain, Chu Feng harus berhutang budi lebih sedikit. Ini terutama berlaku untuk Raging Flames Metal Hongqiang. Chu Feng tidak ingin menjual itu. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang Hongqiang telah lakukan dengan cermat untuk mendapatkannya. Selanjutnya, Chu Feng sudah memiliki 40 naga Mark World Spirit Stone. Selain itu, siling glasiernya telah dilelang ke Evildur Tai untuk 98 Dragon Mark World Spirit Stone. Secara keseluruhan, Chu Feng memiliki 138 Dragon Mark World Spirit Stone. Ini lebih dari yang telah diantisipasi Chu Feng. Ketika pelelangan berlanjut, Bibi Lian membantu Nangong Ya, Nangong Baihe, Nangong Moli dan bahkan Tantai Sue untuk memenangkan beberapa harta. Dia memenangkan harta defensif untuk Nangong Ya. Adapun Nangong Baihe, Nangong Moli dan Tantai Sue, dia memenangkan beberapa ornamen yang disukai gadis-gadis itu. Bibi Lian ingin membantu Chu Feng memenangkan beberapa hal dari pelelangan. Namun, Chu Feng dengan tegas menolak. Itu karena Bibi Lian sudah menghabiskan banyak uang untuk membantunya membeli batu naga dunia Mark. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak berharap dia menghabiskan lebih banyak kekayaan untuknya. Persis seperti ini, pelelangan berakhir. Dari belakang panggung pelelangan, Chu Feng memperoleh 98 Dragon Mark World Spirit Stone dengan lancar. Hanya, setelah ia menerima 99 Spirit Mark World Spirit Stone, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Bibi Lian, Senior Hongqiang, ada yang salah. Merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, Chu Feng segera memanggil Bibi Lian dan yang lainnya ke samping. Chu Feng, ada apa? Mungkinkah naga Mark World Spirit Stone ini palsu? Seharusnya tidak demikian, bukan? Jika mereka palsu, mereka seharusnya tidak dapat melarikan diri dari mata lelang hukum surgawi. Ketika Bibi Lian melihat bahwa ekspresi Chu Feng berubah ketika dia memeriksa Dragon Mark World Spirit Stone, dia berpikir bahwa Dragon Mark World Spirit Stone itu palsu. Chu Feng mengeluarkan batu roh dunia Mark Naga dan berkata, batu roh dunia Mark Naga ini asli. Hanya, satu di antara mereka telah diubah. Meskipun sangat tersembunyi, aku yakin ada jejak yang tertinggal di dalamnya.
Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Hong Qiang dan Bibi Lian dengan hati-hati memeriksa batu tanda dunia naga. Namun, meskipun mereka berdua juga keduanya spiritualis dunia Snake Mark Royal Jubah, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan batu Mark World Spirit Stone. Dengan demikian, mereka bertanya bersama, Chu Feng, apakah kamu yakin bahwa ada jejak pada naga Mark World Spirit Stone ini? Aku yakin ada jejak di situ. Selanjutnya, jika tebakan aku benar, seharusnya Evil Durtai yang menempatkannya di sana. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Setelah menjadi spiritualis dunia dengan jubah tanda ular, mata surgawi Chu Feng menjadi semakin kuat. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilakukan oleh para spiritualis dunia yang diselubungi oleh ular Mark Royal. Bab 1618 Hari Pembalasan. Meskipun itu hanya rumor, aku telah mendengar bahwa teknik roh dunia Evil Durtai sangat kuat. Meskipun dia bukan spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, dia hanya tinggal garis tipis untuk menjadi spiritual dunia jubah naga Mark Royal. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada batu roh dunia Mark Naga, dia kemungkinan akan dapat melakukannya, kata Bibi Lian. Evil Durtai ini benar-benar individu yang jahat dan kejam. Setelah memenangkan lelang, dia benar-benar meninggalkan jejak dalam pembayarannya. Dia hanya berencana untuk melacak batu tanda dunia roh naga, dan kemudian membunuh orang yang memilikinya untuk mencuri mereka kembali, kata Nangong Ya. Gelarnya Evil Dur tidak sia-sia. Tampaknya ini bukan pertama kalinya ia melakukan sesuatu yang tercela ini, kata Nangong Baihe. Mereka semua berhasil menebak apa maksud Evil Durtai. Bibi Lian, jika kamu bertarung dengan Evil Durtai, bagaimana peluangmu untuk menang? Jika peluangnya tidak tinggi, aku dapat menghapus jejaknya. Namun, jika peluang kamu tinggi, ini akan menjadi peluang besar bagi kamu untuk membalas dendam, kata Chu Feng. Tidak, jangan hapus jejaknya. Chu Feng, beri aku batu tanda dunia naga itu. Aku harus mengurus Evil Durtai kali ini. Bibi Lian mengambil batu tanda dunia roh naga dari Chu Feng. Dia berencana mengambil kesempatan ini untuk melawan Evil Durtai. Hong Qiang, aku akan meninggalkan Chu Feng dan yang lainnya bersamamu. Silakan lihat mereka di Kekaisaran Nangong Kekaisaran kita, kata Bibi Lian. Dia berencana melawan Evil Durtai sendirian. Bibi Lian, aku khawatir itu tidak akan terjadi. Jika kita pergi, maka kita harus pergi bersama. Jika kita tidak pergi, maka kita semua tidak akan pergi, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kata-kata Chu Feng mengandung implikasi tersembunyi. Dia tahu bahwa Bibi Lian sangat membenci Evil Durtai. Jika ada kesempatan untuk membalas dendam, Bibi Lian pasti tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Namun, untuk pergi di jalur pembalasan secara membabi buta justru akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menebus kerugian. Jika Chu Feng dan yang lainnya mengikuti Bibi Lian pasti akan khawatir. Meskipun dia tidak akan peduli kehilangan nyawanya sendiri, dia tidak akan berharap Chu Feng dan yang lainnya kehilangan nyawanya karena dia. Karena itu, jika Bibi Lian tidak memiliki kepastian absolut untuk dapat mengalahkan Evil Durtai, dia tidak akan pergi dan bertarung dengannya. Chu Feng, jika kamu semua mengikuti aku untuk berperang Evil Durtai, kamu hanya akan mengganggu aku. Tentu saja, Bibi Lian tidak ingin Chu Feng dan yang lainnya mengikutinya. Bibi Lian, kamu dapat yakin tentang itu, sementara kami tidak akan dapat bergabung dengan pertempuran, kami pasti tidak akan menjadi beban bagi kamu juga. Setelah pertempuran kamu dimulai, kami akan menyembunyikan diri jauh. Bagaimanapun, ada Hong Qiang senior bersama kami, kata Chu Feng. Bibi Lian, izinkan kami pergi bersamamu. Kami menjamin bahwa kami tidak akan menjadi beban kamu. Petik 2. Betul, Bibi Lian, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Kami pergi bersama atau tidak pergi sama sekali, Nangong Baihe dan Nangong Moli memohon dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku tidak bisa terlibat dalam pertempuran antara kaisar bela diri, melindungi mereka adalah sesuatu yang aku mampu lakukan. Serahkan saja padaku. Sedangkan untuk Evil Durtai, dia akan menjadi milikmu untuk diurus, kata Hong Qiang. Baiklah, melihat bahwa Chu Feng dan yang lainnya bersikeras mengikutinya, Bibi Lian mengangguk. Alasan untuk itu adalah karena dia benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk membalas suami dan putrinya. Sama seperti itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak menghapus jejak dari naga Mark World Spirit Stone. Selain itu, untuk memastikan Evil Durtai akan mengikuti mereka, mereka juga tidak menggunakan formasi teleportasi era kuno. Sebaliknya, mereka memilih bepergian dengan berjalan kaki. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya tampaknya tidak abnormal dalam perjalanan mereka merasa sangat gugup. Lagi pula, lawan mereka adalah salah satu dari 5 Evil Durs besar, Tanah Suci Martialism, Evil Durtai. Evil Durtai ini adalah seseorang yang telah melakukan semua jenis kejahatan dan membunuh banyak orang. Dia adalah individu yang sangat berbahaya. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya keluar di tempat terbuka, dan menempatkan diri mereka dalam bahaya untuk memancing Evil Durtai keluar dari bayang-bayang. Harus dikatakan bahwa kali ini sangat berbahaya. Namun, apa yang telah dilakukan Evil Durtai pada Bibi Lian adalah sesuatu yang akan membuat marah siapapun. Lebih jauh, Evil Durtai adalah pria yang sangat licik dan licik. Jadi, sangat sulit untuk menangkapnya. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin baginya untuk aman dan sehat bahkan setelah membuat begitu banyak musuh. Kali ini, kesempatan yang sangat langka muncul dengan sendirinya.
Bukan hanya Bibi Lian yang tidak ingin melewatkan kesempatan ini, bahkan Chu Feng dan yang lainnya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Hahaha. Tepat setelah Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan kisaran lelang hukum surgawi dan ke tempat tanpa tanda aktivitas manusia, tawa panik mulai terdengar tanpa henti. Benar saja, Evil Durtai telah mengikuti mereka. Hahaha, surga telah membantuku, sungguh surga telah membantuku. Siapa yang akan berpikir bahwa itu akan menjadi kalian semua? Kamu binatang kecil, aku bermimpi tentang mencekik kalian semua sampai mati. Evil Durtai telah mengungkapkan dirinya. Pada saat ini, dia masih tertawa terbahak-bahak. Matanya bersinar saat dia melihat ke Chu Feng dan yang lainnya. Niat membunuh yang sangat kuat hadir sepenuhnya dalam pandangannya. Pada lelang hukum surgawi, Chu Feng dan yang lainnya telah mempermalukan Evil Durtai dan menyebabkannya merugi sangat besar. Dengan demikian, Evil Durtai membenci Chu Feng dan yang lainnya sampai ke tulangnya. Baginya untuk dapat bertemu mereka pada saat seperti itu, dia tentu saja akan sangat senang. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk membunuh Chu Feng dan yang lainnya untuk menenangkan kebenciannya. Itu sebabnya dia akan mengatakan bahwa surga telah membantunya. Wos, 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 wos. Tepat setelah Evil Durtai muncul, Hong Qiang dengan cepat melarikan diri bersama Chu Feng dan yang lainnya. Dia bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Bagaimanapun, Evil Durtai adalah seorang kaisar bela diri. Bahkan jika dia tidak menyerang Chu Feng dan yang lainnya secara langsung, hanya riak energi dari pertarungannya melawan Bibi Lian akan sangat menakutkan. Bahkan jika mereka hanya melihat pertempuran, mereka harus melakukannya dari jauh. Evil Durtai, apakah kamu ingat aku? Tepat setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, Bibi Lian melepas jubahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Dibandingkan dengan Evil Durtai, Bibi Lian saat ini memancarkan niat membunuh yang lebih kuat. Evil Durtai terkejut menemukan bahwa Chu Feng dan yang lainnya tidak takut pada penampilannya, dan sebaliknya bersiap untuk pertempuran. Namun, setelah dia hati-hati memeriksa Bibi Lian, dia tidak memiliki kesan padanya. Jadi, dia bertanya, siapa kamu? Aku dari klan Imperial Nangong, Nangong Lian. Dulu, suamiku dan anak perempuannya mati di tanganmu. Bibi Lian mengucapkan kata-kata itu satu persatu sambil menggertakkan giginya. Oh, jadi itu kamu. Omong-omong aku telah membunuh beberapa orang dari klan Kekaisaran Nangong. Bagi banyak orang, setelah aku membunuh mereka, aku benar-benar melupakan mereka. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang telah kubunuh. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa mengingat semuanya? Petik 2. Namun, kesan aku tentang ayah dan anak itu cukup dalam. Alasan untuk kesan mendalam aku adalah karena gadis kecil itu sangat menggemaskan. Hanya saja, dia terlalu lemah. Dengan hanya satu pukulan telapak tangan, aku memukulnya sampai mati. Setelah dia meninggal di tangan aku, penampilan yang dimiliki ayahnya, itu adalah sesuatu yang aku tidak akan pernah lupakan. Petik 2. Dia membenciku. Dia sangat membenciku. Dia sangat marah. Dia ingin mencabik-cabik tubuh aku. Petik 2. Sayangnya, dia terlalu tidak berguna. Dia benar-benar sampah. Tidak hanya dia tidak dapat melindungi putrinya, dia akhirnya sekarat di tanganku juga. Hahaha. Evil Durtai tertawa terbahak-bahak. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah untuk kejahatannya. Sebaliknya, dia merasa itu sangat lucu. Kamu binatang sialan, aku akan membunuhmu. Mendengar hal ini, kemarahan Bibi Lian meledak. Niat membunuh yang meluap-luap menyebabkan langit langsung gelap. Tidak hanya ada awan hitam yang melonjak, kekuatan bela dirinya yang tak terbatas juga mendatangkan malapetaka saat menyebar di langit. Hal itu menyebabkan cuaca berubah, angin kencang muncul, dan awan menjalar. Banyak badai dahsyat dan sambaran petir yang ganas mulai muncul di langit dan di tanah. Wilayah ini telah dibuat benar-benar kacau oleh kekuatan bela diri ini. Seolah-olah daerah ini telah diguncang oleh bencana besar dan berubah menjadi api penyucian. Namun, Evil Durtai berdiri di wilayah itu tanpa rambutnya terpengaruh. Selanjutnya, dia memiliki senyum di wajahnya. Dia berkata, tampaknya kamu adalah ibu gadis kecil itu, istri sampah itu. Waktu yang tepat, aku akan menyatukan kembali keluarga kamu yang terdiri dari 3 orang di dunia bawah. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi Evil Durtai berubah menyeramkan. Kemudian dia membalik telapak tangannya, dan kekuatan bela diri tingkat kaisar melonjak maju. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang Bibi Lian terlebih dahulu. Bab 1619 membunuh maksud semua wajah seseorang. Dilindungi oleh Hong Qiang, Chu Feng dan yang lainnya telah menjauhkan diri dari pertempuran. Namun, bahkan pada jarak jauh mereka, lingkungan mereka masih bergetar hebat. Gelombang demi gelombang badai menyapu mereka. Jika bukan karena Hong Qiang menghentikan mereka, Chu Feng dan yang lainnya tidak akan mampu menahan mereka. Di lokasi di mana Bibi Lian dan Evil Durtai bertempur, kekuatan bela diri mereka membuat kekacauan di langit. Sejauh mata memandang, angin yang berhembus, awan-awan yang menyala-nyala, dan sambaran petir terjadi pada saat bersamaan. Angin bukanlah angin biasa. Baut petir bukanlah baut biasa. Saat angin meniupkan awan, saat kilat jatuh dari langit, wilayah itu tampaknya dilanda bencana besar. Tempat itu sudah bukan tempat di mana orang biasa bisa masuk. Belum lagi Martial King seperti Chu Feng, bahkan memuncak Half Martial Emperor seperti Hong Qiang tidak akan bisa menahan kekuatan bela diri yang mendatangkan malapetaka di wilayah itu. Dan tidak diragukan lagi akan mati. Pertempuran yang hebat. Kami tidak bisa melihat apa-apa.
Aku bahkan tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Apakah Bibi Lian saat ini sedang mengajarkan hewan tua itu Evil Durtai sebagai pelajaran? Petik 2. Pada saat ini, mata Nangong Baihe bersinar dengan cahaya saat dia dengan cermat menyaksikan pertempuran. Dia telah menggunakan metode observasi khusus. Sayangnya, bahkan dengan metode pengamatan khusus, ia tidak dapat melihat selain riak energi. Dia benar-benar tidak dapat melihat bahkan bayangan Bibi Lian dan Evil Durtai. Biarkan aku mencoba, Chu Feng mengaktifkan mata langitnya. Setelah menggunakan mata surga, meskipun Chu Feng bisa melihat siluet Bibi Lian dan Evil Durtai, dia hanya bisa melihat mereka sesekali. Lebih jauh lagi, bahkan ketika dia melihat mereka, mereka hanya akan bertahan selama sepersekian detik sebelum dengan cepat menghilang dari garis pandangnya. Alasan untuk itu adalah karena kecepatan kedua pejuang itu terlalu cepat. Boom! Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan muncul di daerah yang kacau itu. Itu seperti naga emas yang melonjak dalam gelap. Setelah itu, yang sangat kuat mungkin melintas. Kekuatan ini terlalu kuat. Chu Feng dan yang lainnya bisa sangat merasakan betapa menakutkannya itu. Itu adalah garis keturunan kekaisaran. Bibi Lian telah menggunakan Imperial Bloodline-nya. Tampaknya dia menjadi serius. Tidak akan pernah aku harapkan Evil Durtai ini menjadi sekuat ini, untuk benar-benar mampu memaksa Bibi Lian untuk menggunakan garis darah kekaisarannya, kata Nangong Baihe. Boom! Namun, mengikuti cahaya keemasan itu, kekuatan tak terbatas yang lain mungkin menyapu melewati dari medan perang. Setelah itu, kepala elang raksasa muncul mengikuti kilatan petir dan gulungan guntur. Meskipun hanya berlangsung sepersekian detik sebelum menghilang, Chu Feng dan yang lainnya semua bisa melihat betapa jahatnya elang raksasa itu. Selanjutnya, seolah-olah itu telah ditempa dari baja, elang itu telah memancarkan aura yang sangat berbahaya. Chu Feng, apa yang terjadi? Apa elang raksasa itu sebelumnya? Nangong Baihe tidak berhasil melihat apa yang terjadi dengan jelas. Jadi, dia hanya bisa berbalik untuk bertanya kepada Chu Feng. Itu adalah elang yang dibentuk oleh kekuatan ilahi. Evil Durtai itu sebenarnya adalah tubuh ilahi. Dia memiliki kekuatan ilahi, kata Chu Feng. Evil Durtai sebenarnya adalah tubuh ilahi, itu adalah kekuatan yang tidak lebih lemah dari garis darah kekaisaran kita sama sekali. Mendengar kata-kata itu, Nangong Ya, Nangong Baihe dan bahkan Nangong Moli semua menjadi gugup. Pertempuran ini jauh lebih intens dari yang mereka bayangkan. Meskipun Bibi Lian memiliki Imperial Bloodline-nya, dia saat ini tidak dapat memperoleh posisi atas dalam pertempuran sama sekali. Kedua pejuang itu sama-sama cocok karena mereka menjadi terkunci dalam pertempuran. Boom! Tepat pada saat ini, ledakan keras lainnya terdengar. Setelah itu, riak energi yang sangat keras menyapu sambil menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Setelah riak energi menyapu mereka, meskipun Chu Feng dan yang lainnya berdiri di langit, mereka masih terguncang ke kiri dan ke kanan. Jika bukan karena Hong Qiang melindungi mereka, riak energi itu kemungkinan akan melukai, jika tidak terbunuh, Chu Feng dan yang lainnya. Terlalu menakutkan. Pertempuran tingkat itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa mengganggu Chu Feng dan yang lainnya. Bahkan menonton pertempuran, mereka harus sangat berhati-hati dan menjauhkan diri dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sepertinya Bloodline Imperial Bibi Lian telah melemah? Pada saat ini, Nangong Ya dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka menemukan bahwa cahaya keemasan menyilaukan yang muncul seperti naga emas di medan perang sebelumnya saat ini semakin lemah. Chu Feng, apa yang terjadi? Sangat gugup, Nangong Baihe menoleh untuk bertanya pada Chu Feng. Bibi Lian terluka. Evil Durtai itu memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dalam hal senjata, Bibi Lian berada pada posisi yang kurang menguntungkan, kata Chu Feng. Apa? Evil Durtai itu benar-benar memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Nangong Ya dan yang lainnya berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. Kalian semua, cepat, keluar dari sini. Tepat pada saat ini, transmisi suara masuk ke telinga Chu Feng dan yang lainnya. Itu Bibi Lian. Sial, meskipun mereka berdua peringkat satu kaisar marsial, bisakah Bibi Lian benar-benar tidak cocok untuk Evil Durtai itu? Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa memandang tanpa daya ketika Bibi Lian dibunuh oleh binatang itu. Setelah mendengar transmisi suara Bibi Lian, Nangong Ya dan Nangong Baihe menjadi sangat khawatir. Tiba-tiba, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk melarikan diri. Kalian semua, pergi dulu di sini, kata Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Nangong Ya heran dengan kata-kata Chu Feng. Dengan ekspresi kaget, dia melihat ke Chu Feng. Dia tidak mengerti niat Chu Feng. Aku bilang, kalian semua pergi dulu. Aku akan tinggal di belakang untuk membantu Bibi Lian, kata Chu Feng lagi. Kamu membantu Bibi Lian? Aku tidak salah dengar kan? Bagaimana kamu akan membantu Bibi Lian? Itu adalah pertempuran antara kaisar bela diri. Bahkan Hong Qiang senior tidak dapat campur tangan, bagaimana kamu dapat membantu Bibi Lian? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Nangong Baihe membuka mulutnya lebar karena terkejut. Dia sama sekali tidak percaya pada kata-kata Chu Feng. Apakah kamu semua tahu mengapa aku membutuhkan Stone Mark World Spirit Stone? Aku membutuhkan mereka untuk menyiapkan dua teknik formasi tabu. Petik 2. Jika aku bisa mengatur teknik formasi tabu itu dengan sukses, kita akan dapat melarikan diri dari bahaya hari ini,
kata Chu Feng saat dia mengeluarkan semua seton Mark World Spirit Stone. Teknik formasi tabu Chu Feng berbicara tentang secara alami formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat. Pada saat krisis ini, Chu Feng tidak ingin pasrah pada nasib. Dengan demikian, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengatur kedua teknik formasi tabu dan melepaskan roh dunia lain di tubuhnya. Apakah kamu serius? Persisnya pembentukan roh seperti apa yang bisa merawat kaisar bela diri? Nangong Baihe masih sangat skeptis. Itu karena dia belum pernah mendengar formasi roh yang begitu kuat sebelumnya. Bahkan jika mereka adalah teknik formasi tabu, dia masih belum pernah mendengar yang mampu merawat kaisar marsial. Jadi, dia masih tidak percaya pada Chu Feng. Chu Feng, tingkat kepastian apa yang kamu miliki dalam berhasil mengatur formasi roh? Tanya Nangong ya. Sekitar 50%, jawab Chu Feng. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dia tidak siap sama sekali. Jika dia mencoba untuk mengatur dua teknik formasi tabu, dia benar-benar hanya akan memiliki kepastian 50% untuk sukses. Apa yang akan terjadi jika kamu gagal? Tanya Nangong ya. Jika aku gagal, konsekuensinya tidak akan terpikirkan, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Petik 2. Karena itu masalahnya, kami akan tetap menemanimu. Kamu tidak perlu mendesak kami untuk pergi. Bahkan jika kamu melakukannya, kami tidak akan pergi. Tidak perlu menyebutkan Baihe dan Molly. Adapun Nona Tantai dan Senior Hong, aku percaya bahwa mereka berdua akan bersikeras untuk tetap tinggal juga, kata Nangong ya. Betul, Chu Feng, kamu tidak bisa egois ini. Hari ini, kita akan hidup atau mati bersama. Jangan kamu mencoba menjadi pahlawan sendiri, kata Nangong Baihe. Betul, kakak Chu Feng, Molly juga akan tinggal bersamamu, bahkan Nangong Molly berkata dia akan tinggal. Ekspresi penuh tekad muncul di wajah kecilnya yang polos. Sebagai senior, mungkin apa yang akan aku katakan tidak cocok. Namun, aku merasa bahwa apa yang dikatakan oleh dua teman kecil dari Kekaisaran Nangong itu masuk akal, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Chu Feng, kemampuan apapun yang kamu miliki, gunakan saja sepenuhnya, kata Tantai Sue sambil tersenyum. Jarang Tantai Sue tersenyum, jadi, ketika dia melakukannya, senyumnya sangat indah. Karena itu masalahnya, maka kita akan mempertaruhkan semuanya pada ini bersama, dihadapkan dengan sekelompok orang yang keras kepala ini, Chu Feng tersenyum dengan tenang. Kemudian, ia menempatkan semua batu roh dunia Mark Naga di hadapannya dan mulai bersiap untuk menyiapkan dua teknik formasi tabu. Menemukan kalian semua, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari samping Chu Feng dan yang lainnya. Memutar kepala mereka untuk melihat, Chu Feng dan yang lainnya semua sangat khawatir. Itu sebenarnya Evil Durtai. Evil Durtai telah muncul di belakang Chu Feng dan yang lainnya. Bas, tiba-tiba, Evil Durtai menyerang. Dia meraih leher Chu Feng dan mengangkatnya. Melihat itu, Hong Qiang ingin menyerang. Namun, tanpa bergerak, Evil Durtai hanya menyapu auranya dan Hong Qiang terlempar beberapa puluh ribu meter jauhnya. Hong Qiang akhirnya muntah darah. Dia terluka serius. Berat, kaulah yang skamet aku di pelelangan, kan? Evil Durtai menatap Chu Feng dengan ekspresi penuh dengan niat membunuh. Bab 1620 Pakar Misterius. Lepaskan dia. Setelah Evil Durtai menangkap Chu Feng, Bibi Lian muncul. Hanya saja, pada saat ini, tubuh Bibi Lian ditutupi dengan noda darah dan auranya sangat lemah. Bisa dilihat bahwa dia terluka parah. Lepaskan dia, mengapa aku harus membebaskannya karena kamu menuntutnya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak lebih dari sampah, tidak berdaya untuk membela diri. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Jangan berpikir ada di antara kamu yang bisa melarikan diri ke sini hidup-hidup, Evil Durtai mendengus dingin. Hewan, saat Bibi Lian berbicara, dia akan menyerang. Puh. Namun, tepat setelah Bibi Lian mulai bergerak, telapak tangan Evil Durtai menembus ke leher Chu Feng seperti pisau tajam. Meskipun dia hanya memotong setengah dari leher Chu Feng, dia masih menyebabkan darah dalam jumlah besar keluar dari leher Chu Feng. Selanjutnya, kekuatan bela diri tingkat kaisar yang sangat ganas memasuki tubuh Chu Feng. Seketika, kulit Chu Feng memerah. Seolah-olah dia akan meledak dan mati. Datang, jika kamu berani mendekat, aku akan segera membunuhnya, Evil Durtai memperingatkan. Jangan, melihat Evil Durtai benar-benar memiliki niat untuk membunuh Chu Feng, Bibi Lian segera menghentikan gerakannya. Ekspresi ketakutan menutupi wajahnya. Ketika bahkan Bibi Lian tidak berani bergerak, Tantai Sue, Nangong Ya, Nangong Molly dan Nangong Baihe secara alami juga berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka semua memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Menghadapi kematian, mereka semua agak takut. Mereka tidak takut karena mereka takut mati. Sebaliknya, mereka tidak mau menerima kematian, tidak mau menerima kematian di tangan seseorang seperti Evil Durtai. Namun, situasi di depan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Belum lagi Evil Durtai menggunakan Chu Feng untuk mengancam mereka. Bahkan jika dia tidak menggunakan Chu Feng untuk mengancam mereka, mereka masih tidak akan bisa lolos dari kematian. Alasan untuk itu adalah karena bahkan Bibi Lian, satu-satunya orang yang mampu bertarung melawan Evil Durtai, bukan tandingannya. Hahaha, bertarunglah melawanku, kamu harus menentukan apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya terlebih dahulu. Melihat Bibi Lian tidak berdaya, Evil Durtai mulai tertawa lebih kejam. Kamu berani menyentuh Chu Feng?
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya? Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Ketika suara itu terdengar, langit dan bumi mulai bergetar dan bergetar. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut. Suara itu bukan suara Bibilian, bukan suara Hong Qiang, bukan suara Tantai Sue, bukan suara Nangong Ya, bukan suara Nangong Baihe, bukan suara Nangong Moi, dan bukan suara Chu Feng. Orang lain muncul. Jadi, kamu sebenarnya punya pelayan. Keluar di sini untuk menerima kematian? Evildur Tai tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak menempatkan orang yang mengucapkan kata-kata itu di matanya. Rumble. Tepat setelah kata-kata Evildur Tai meninggalkan mulutnya, sebuah penindasan yang tak terbatas tiba-tiba jatuh dari langit. Kekuatan yang menindas itu begitu kuat sehingga bahkan mata Bibilian bersinar ketakutan. Untungnya, kekuatan yang menindas itu ditujukan hanya pada satu orang, Evildur Tai. Meskipun Chu Feng, Bibilian dan yang lainnya semua sangat dekat dengan Evildur Tai, mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan yang menindas itu sedikit pun. Pada saat ini, Evildur Tai ingin melepaskan kekuatan opresifnya sendiri untuk menahan kekuatan opresif yang masuk. Namun, sebelum dia bisa melakukan apa saja, kekuatan penindas itu telah menabraknya, menghancurkannya dari langit dan jauh ke bumi. Kekuatan yang kuat dari tabrakan itu menciptakan kawah besar dengan diameter beberapa puluh ribu meter. Melihat adegan ini, bahkan Bibilian tertegun. Itu karena tangan Evildur Tai masih di leher Chu Feng. Namun, tubuhnya telah menabrak kawah besar itu. Chu Feng, kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Nangong Ya dan yang lainnya buru-buru tiba di sisi Chu Feng dan melepaskan tangan terputus Evildur Tai dari leher Chu Feng. Aku baik-baik saja, Chu Feng benar-benar baik-baik saja. Meskipun Evildur Tai telah menuangkan kekuatan bela dirinya ke tubuh Chu Feng, dia belum mencoba melukai Chu Feng dengan nyata. Sebaliknya, dia hanya membatasi gerakan Chu Feng dan menggunakannya untuk mengancam Bibilian. Pada saat ini, lengan Evildur Tai terputus dan tubuhnya hancur ke kawah itu, kekuatan bela diri yang dituangkan ke dalam tubuh Chu Feng mudah dihapus oleh Chu Feng. Adapun luka-luka dangkal itu, dengan teknik roh dunia Chu Feng, dia bisa menyembuhkannya secara instan. Di mana senior Hong Qiang? Apakah dia baik-baik saja? Dengan demikian, pada saat ini, orang yang paling dicemaskan Chu Feng bukanlah dirinya sendiri. Sebaliknya, itu adalah Hong Qiang. Batuk, yakinlah, aku belum mati, Hong Qiang kembali. Bibilian mendukungnya. Meskipun Hong Qiang telah menerima cedera serius, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Terlebih lagi, pada saat ini, Bibilian telah membuat Hong Qiang menelan obat penyembuhan yang sangat berharga. Menambahkan bahwa mereka berdua adalah Snake Mark Royal Jubah World Spiritis, keduanya bisa menyembuhkan luka mereka sendiri. Lepaskan aku, tuanku, tolong lepaskan aku. Aku memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Petik 2. Tepat pada saat ini, Evildur Tai merangkak keluar dari kawah. Dia merangkak keluar dari kawah selangkah demi selangkah. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak berani berjalan di atas kakinya. Pada saat ini, semua otot dan tulangnya telah hancur. Dia menopang dirinya sendiri hanya dengan kekuatan bela diri. Dia bukan tandingan ahli misterius itu. Dia sama sekali tidak cocok untuk ahli misterius itu. Pada saat ini, dia telah menerima cedera serius. Ingat, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sentuh hanya karena kamu mau. Suara itu terdengar lagi. Itu masih memiliki nada menghinakan. Namun, ini membuat semua orang tahu betapa luar biasanya orang yang mengucapkan kata-kata itu. Dia hanyalah seseorang yang memiliki kekuatan absolut, kekuatan yang mampu menyebabkan orang lain gemetar tanpa digunakan. Aku sangat salah. Evildur Tai mulai bersujud berulang kali. Pakar misterius itu hanya mengatakan satu kata. Enyahlah. Evildur Tai tidak berani ragu. Dia segera bangkit dan melarikan diri tanpa memutar kepalanya. Segera, dia menghilang ke cakrawala yang jauh. Namun, dari awal hingga akhir, ahli misterius itu tidak pernah mengungkapkan dirinya. Pada saat ini, Bibilian, Hong Qiang dan yang lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Itu karena kata-kata yang diucapkan oleh ahli misterius itu membuatnya sangat jelas bahwa dia telah bertindak demi melindungi Chu Feng. Namun, mereka, termasuk bahkan Chu Feng, tidak tahu siapa yang telah membantunya. Paling tidak, menilai dari suara itu, Chu Feng tidak tahu siapa yang telah membantunya. Namun, bahkan Evildur Tai dikalahkan dengan satu serangan. Ini berarti bahwa orang yang telah membantunya memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Paling tidak, dia bukan peringkat satu kaisar marsial. Ini menyebabkan Chu Feng memikirkan kemungkinan. Orang yang telah membantunya hari ini, mungkinkah dia ahli misterius yang juga membantu mereka di sekte tanah terkutuklah tanpa mengungkapkan dirinya? Pada saat ini, Chu Feng ingin menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih.
Terlepas dari siapa ahli misterius itu, dia masih membantunya. Dengan demikian, wajar baginya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, transmisi suara memasuki telinganya. Chu Feng, aku hanya akan membantu kamu sekali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ini saran aku untuk kamu, jangan mengambil risiko yang tidak perlu lagi. Petik 2. Setelah mendengar suara ini, Chu Feng menyadari. Itu karena transmisi suara ini sangat berbeda dari suara yang dia dengar sebelumnya. Chu Feng mengenali suara ini. Itu adalah suara Immortal Refinement Weaponry Refinement. Ternyata orang yang membantunya adalah Immortality Refinement Immortal. Ini datang sebagai kejutan besar bagi Chu Feng. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Immapal penyempurnaan senjata yang telah membantunya. Dalam hal ini seharusnya bukan kebetulan. Alih-alih sejak Chu Feng meninggalkan Pulau Immortal, Weaponry Refinement Immortal mengikutinya demi melindunginya. Terima kasih, senior, untuk menyelamatkan hidupku. Meskipun Chu Feng sudah tahu siapa itu, Chu Feng masih menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Chu Feng tidak menerima tanggapan apapun dari Weaponry Refinement Immortal. Kemungkinan besar, dia sudah pergi.